Halo sobat semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya di Revi Channel. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mereaction satu buah video menarik di mana tim Respac yang mengukir sejarah baru. Mereka menciptakan 11 kali kemenangan beruntun dan media Korea memberikan analisis di mana Megawati semakin hari semakin powerful. Sebelum kita melanjutkan videonya, lebih baiknya teman-teman membantu supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Jika teman-teman sudah subscribe, mari kita tonton videonya sama-sama. You've seen the glory of my knees lately. Menang, menang, dan terus menang. Hal itulah yang saat ini dirasakan oleh Mega dan timnya Respac. 11 kemenangan beruntun yang bahkan membuat setter yang juga jadi kapten tim Respac, Yom Hae-sun, mengatakan bahwa ia udah lupa rasanya kalah. Sampai lupa ya teman-teman rasanya kalah. Di sisi lain, di balik kemenangan demi kemenangan Respac ini, semua pemain tentu punya peran yang krusial. Tapi menurut kami nggak salah juga jika ada yang menilai Mega adalah kunci di balik peningkatan dan catatan sejarah luar biasa Respac saat ini, termasuk dari Korea, di mana baru-baru ini analisis menarik soal kenapa Mega sangat sulit untuk dihentikan. Baru saja dipublikasikan oleh salah satu media di Korea yang menyoroti bentuk tubuh Mega saat menyerang. 도로공사 타나차의 공격 장면과 비교해보면 메가의 엄청난 탄력을 실감할 수 있습니다. Lantas, seperti apa dan mengapa Mega sangat sulit untuk dikalahkan? Stay tune, karena hal itulah yang akan kita ulas di video berikut ini. Sampai dicari rahasia Mega ya teman-teman. Kok performanya makin hari makin mengerikan. I cannot speak. They demand the most from me. Mega ciptakan sejarah. They demand the most from me. Ketika tim-tim lainnya di V-League tengah menunjukkan inkonsistensi permainannya, entah apa yang berubah dari tim Respac, yang pasti tim ini telah menjelma menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Terbaru, usai di dua laga awal round 4 mereka harus menang dengan cukup susah payah saat bermain 5 set penuh menghadapi GS Caltech dan juga IPK Altos menghadapi Haepas di kandangnya sendiri. Cerita berbeda didapatkan pasukan Ko Hee-jin. Para pemain nampak bermain lebih santai, yang pada akhirnya membuat tim ini bisa meraih kemenangan dengan mudah lewat 3 set langsung, yakni 25-22 di set pertama dan kedua, 25-20 di set yang ketiga, dan sekali lagi, itu adalah sebuah penampilan yang menunjukkan dominasi mutlak tim Respac di laga tersebut. Penampilan yang juga membuat Respac mampu memperpanjang rekor mereka menjadi 11 kemenangan beruntun yang bersejarah. Bentar teman-teman. Di sini tim Respac sudah memenangkan 11 kali kemenangan beruntun ya teman-teman. Di sini mungkin tim-tim yang bermain di V-League mungkin lagi sekarang ini mencari gimana sih kelemahan dari tim Respac. Soalnya mereka ini dengan kekompakan tim mereka bisa memenangkan 11 kali kemenangan beruntun. Ini tidak lepas juga dari peran seseorang, yaitu juru serangnya Megawati bersama Bukilik ya teman-teman. Berbicara soal laga terbaru Respac saat mengalahkan Haepas sendiri, analisis dari media di Korea menilai jika Jang Kwon-chang bermain mendekati kesempurnaan. Sejak awal permainan, Respac telah menunjukkan keunggulan mutlak mereka dalam hal menyerang, di mana selain Mega, Buki juga tampil impresif. Memasuki set kedua, Haepas sejatinya sempat memberikan perlawanan sengit. Namun sekali lagi, di poin-poin penting atau krusial, Mega dan Buki menang berkat konsentrasi mereka. Sebelum pada akhirnya, ritme itu terus Respac jaga yang membuat set ketiga kembali dimenangkan dengan mudah. Yom Hae-sun terpilih sebagai MVP SBS usai laga. Sedangkan Mega, dirinya kembali terpilih sebagai Player of the Game versi tim Respac. Setelah di laga sebelumnya, atau saat menghadapi IPK Altos, ia juga terpilih sebagai Player of the Game serta MVP. 자, 무키리치가
이번에는 메가 쪽으로 메가도 하나차 커버 강수희. 이번에는 니콜로바입니다. 스파이크. 그렇게 강수희 받았습니다. 니콜로바 페인트. 자, 잡았습니다. 메가. 박은진 2단 연결 메가 들어왔네요. 성공입니다. 그러니까 리시브가 조금 흔들렸다 Sangat 싶다가 keras dan tajam. Sebagai catatan di laga kontra Hepa sendiri, Mega sekali lagi kembali keluar sebagai pemain dengan jumlah poin terbanyak. Tercatat, Mega punya 19 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,5%. Satu pemblokiran yang sangat tinggi dengan hanya memiliki 4 bomsel. Poin Mega ini beda tipis dengan Bukilik yang di laga ini sejatinya sudah mulai kembali tersenyum usai sebelumnya menangis. Buki punya 18 poin dengan tingkat keberhasilan serangannya ada di 38,1%, jauh lebih baik dari 2 laga terakhirnya. Meskipun Buki juga masih cukup banyak mencatatkan bomsel dengan 10. Selain itu, ada juga Jong Hoyong yang punya 6 poin, Seng Jumpyo 5 poin, dan Park Enchin dengan 4 poin. Jelas, para pemain tampil sempurna dengan perannya masing-masing, termasuk sang kapten Yom Hae-son hingga sang libero Nohran. Cure my dehydration after 6 hours. Inilah tim Respak selalu melengkapi satu sama lain ya teman-teman. Makanya untuk kali ini di season ketiga ini tim Respak ini sangat-sangat mendominasi semua laga di V-League ya teman-teman. Dan juga ketika Bukilik lagi terpuruk, mereka pun seluruh tim mensupport Bukilik agar bangkit kembali. Dan sini Bukilik pun membuktikan bahwa support dari rekan tim itu sangat membantu ya teman-teman. Of rehearsal and a show like hell. A black mouth oozing black almond saliva. Analisis serangan Mega. Tim manakah yang memiliki tingkat keberhasilan serangan terbaik di V-League? Jelas, jika itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah Jongkwon-Chang Respak. Tim ini punya tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,27%, di mana tak bisa dibohongi, tingginya rating serangan Respak tak terlepas dari sosok Mega yang memang sangat sulit dihentikan. Sebagai info, saat ini Mega masih tercatat sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan terbaik di V-League. Ia punya rata-rata keberhasilan serangan di angka 47,42%. Angka itu jauh di atas rival-rivalnya seperti Kim hingga Moma, di mana itu jugalah yang pada akhirnya membuat Respak menjadi tim yang terus mempertahankan rentetan kemenangannya hingga 11 kemenangan beruntun, yang merupakan sejarah baru tim Respak sejak tim ini didirikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Mega punya tingkat keberhasilan yang sangat tinggi? Dan jawabannya jelas, ia punya serangan yang sangat sulit untuk di stop. Dan itulah yang baru-baru ini dianalisis oleh salah satu media di Korea yang kemudian membandingkan bentuk tubuh serangan Mega dan pemain lain. Lihatlah video ini. 등을 활처럼 휘어 스파이크 강도를 높이는 메가의 득점력. 도로공사 타나차의 공격 장면과 비교해보면 메가의 엄청난 탄력을 실감할 수 Sampai di 있습니다. analisis ya teman-teman, 상대 블로킹을 dicari 읽는 di 기술이 mana 탁월합니다. power Mega ini 공중에 뜨는 di setiap 순간 상대 pertandingannya. 움직임을 보고 직선으로 때린 이 장면과 이 메가 선수가 점프해서 들어올 때 Jika mendengar apa yang disampaikan pengamat yang menganalisis serangan Mega tersebut, paling tidak ada dua aspek krusial yang membuat serangan-serangan Mega sangat sulit untuk dihentikan. Pertama adalah kemampuan Mega untuk menekuk punggungnya membentuk busur panah yang membuat spike-nya menjadi jauh lebih kuat. Dan yang kedua, kemampuannya membaca pergerakan lawan bahkan saat ia ada di udara. Sebuah kemampuan alami yang sekali lagi menurut kami benar-benar spesial dan langka. 메가 스파이크 득점 메가입니다. 자, 결국 그 찬스볼성에 있었던 그 범실 하나가 이렇게 Kemenangan meyakinkan dan Buki is back. Bicara soal kemenangan ke-11 yang baru saja didapatkan Respak usai mengalahkan Hepas, sosok Buki yang di dua laga sebelumnya tampil kurang meyakinkan saat hanya memiliki tingkat keberhasilan serangan di bawah 30% atau tepatnya kurang lebih 28%, kali ini bisa tampil dengan jauh lebih baik. Salah satu alasannya jelas support dari seluruh tim. Dan di sini peran dari setter Yom Hae-son jadi salah satu kunci utamanya. Kapten tim Respak itu memberikan lebih banyak attack share kepada Buki di laga kontra Hepas.
dan itu membantunya untuk tampil lebih baik. Meskipun sebenarnya masih ada juga 10 bomsil yang Buki buat, namun ini jauh lebih baik dari 2 laga terakhirnya. Dan sekali lagi itulah juga yang jadi sorotan pengamat di Kovo baru-baru ini, yang menyebut yang punya peran krusial untuk membuat Buki bangkit kembali. 지난 두 경기를 하면서 이기긴 했지만 5세트까지 가고 경기 내용도 좋지 않았단 말이에요. 그 이유는 크리스 선수가 뭐 눈물을 가지고 이런 경우도 있었는데 이 경기만큼 달랐습니다. 일단 부키시 선수가 지난 경기 보면은 GS전에서 16득점이지만 28%에 머물렀고. Inilah namanya tim. Entah kalian itu berasal dari mana, entah kalian itu pemain terbaik, tetapi di sini adalah permainan tim yang melengkapi satu sama lain. Dimana kalau kita lagi drop ataupun lagi hancur-hancurnya, disitulah tim yang akan mensupport pemain tersebut. 또 직전 IBK 경기에서는 25득점을 했지만 공격 효율이 7.4%에 그쳤단 말이죠. 본인 스스로도 굉장히 아쉬움이 컸지만은 팀에서도 어려운 경기를 했었고, 하지만 이번 경기는 달랐습니다. 염일선 선수가 아무래도 작정을 하고 부키리치 선수의 점유율을 일단 높여주면서 결과적으로 자신감도 같이 높아졌는데. Jika mendengar apa yang dijelaskan sang pengamat, maka jelaskan tim Players Park ini memang sangat kuat. Tim ini sangat solid sehingga ketika ada pemain yang terburuk, seluruh tim akan coba untuk membantu sang pemain untuk bangkit. Dan ini sangat bagus. Sebelas kemenangan ini telah menunjukkan jika Red Spark punya potensi besar untuk mendominasi V-League musim ini, bahkan menjadi juara. Namun tentu musim masih panjang dan ini dengan rekor 11 kemenangan beruntun, pertanyaan besar yang muncul adalah siapakah yang bisa menghentikan dominasi Red Spark? Apakah Mega dan timnya akan terus melanjutkan perjalanan bersejarah ini? Kita tunggu cerita berikutnya di panggung V-League. Dan sampai jumpa di ulasan berikutnya. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo. Oke teman-teman, di sini dengan kemenangan 11 kali kemenangan beruntun dari tim Red Spark ini membuat tim harus memutar otak lagi. Pastinya lawan yang akan berhadapan dengan tim Red Spark ini pastinya akan mengubah formasi atau mengubah taktikal permainannya teman-teman. Dan di sini tim Red Spark mungkin di musim ini kita harapkan akan mendapatkan gelar gelar poli di turnamen V-League ini ya teman-teman. Dan juga dimana kita lihat dari video ini semua tim, maksudnya tim Red Spark ini memberikan semangat atau support kepada Buki League ketika Buki League lagi terpuruk di dalam 2 pertandingan akhir kemarin. Dan di sini dia membuktikan bahwa dengan kontribusi tim dia pun bangkit. Dan juga di sini Megawati memberikan seperti semangat yang lebih kepada tim dan teman-teman yang lain dan membawakan permainan yang lebih menarik. Oke teman-teman, cukup sekian video reaction kita pada hari ini. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. See you next video, bye bye.